Salam jumpa dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami, lindungi bangsa kami, bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu kembalikan bangsa kami kepadamu. Dan pulihkan kembali negeri kami. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur di hari ini kepada-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan kami waktu untuk kami boleh belajar, memahami dan mengerti bahwa demokrasi dan hak asasi manusia adalah anugerah Allah yang patut kami syukuri. Terangi hati dan pikiran kami bahwa kami mengerti dan memahami melalui pembelajaran hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan proses pembelajaran hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kompetensi dasar tentang memahami demokrasi dan hak asasi manusia, serta mengenali pelanggaran-pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa cuplikan yang terjadi di Myanmar dan juga di dalam negeri. Silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Shalom, kita berjumpa dalam pembelajaran hari ini mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Bersama saya Hotdiman Sandi Sianturi akan membahas tentang sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern pada tahun 1941, ada 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut. Pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia ini. Sedangkan yang kedua adalah kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Untuk yang ketiga adalah kebebasan dari kekurangan. Artinya, setiap negara berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakatnya serta kesehatan yang baik. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah kebebasan dari rasa takut. Artinya setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi negara lain maupun negara tetangganya. Berikut ini kita akan lihat potret pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri, dan nanti juga akan kita simak bagaimana pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Setelah memahami mengenai sejarah demokrasi dan hak asasi manusia, pada kesempatan ini akan ditampilkan sebuah video singkat mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Rohingya. Konflik yang terjadi di Myanmar antara agama Islam dan Buddha berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya yang beragama Islam. Egoisme pemerintah Myanmar yang tidak mengakui adanya etnis Rohingya di Myanmar membuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Rohingya. Video ini berusaha menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Myanmar. Sejak diterapkan sebuah kebijakan yang disebut Burmanisasi. Burmanisasi merupakan kebijakan yang hanya mengakui adanya agama Buddha di Myanmar. Oleh sebab itu, etnis Rohingya yang merupakan salah satu etnis di Myanmar tidak diakui kewarganegaranya, sehingga dilakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tindakan tersebut seperti pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, penganiayaan dan penindasan. Akibat dari berbagai tindakan ini mengakibatkan warga Rohingya mengalami luka sehingga akhirnya meninggal dunia. Tercatat bahwa tahun 2017 jumlah korban yang meninggal adalah 13.759 jiwa, termasuk di dalamnya anak-anak. Berdasarkan jumlah korban dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia, maka tindakan tersebut masuk dalam pelanggaran dan kejahatan genosida. Sebagian yang merasa tidak nyaman di Myanmar memilih untuk mengungsi ke negara-negara terdekat seperti Bangladesh dan Indonesia. Pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi membuat respon dari berbagai negara agar konflik ini segera diselesaikan oleh pemerintah Myanmar. Berikut ini mengenai pelanggaran hak asasi manusia di tanah air. Mei 1998, Jakarta menjadi kota yang begitu mencekam. Upaya penggulingan kekuasaan Presiden Soeharto harus diwarnai darah dan air mata. Aksi demonstrasi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Sejumlah wilayah ibu kota menjadi saksi bisu peristiwa tersebut. Mengingat kembali kerusuhan Mei 1998, terdapat beberapa titik kerusuhan yang terbesar di Jakarta. Titik kerusuhan berawal di Jakarta Barat, tepatnya di Universitas Trisakti. Pada 13 Mei 1998, kemudian gedung DPR MPR RI, Glodok, Istana Kepresidenan, dan Yogya Plaza Klender di Jakarta Timur. Salah satu titik kerusuhan yang lainnya terdapat di kawasan Glodok. Glodok menjadi salah satu kawasan penjarahan yang cukup parah. Pasalnya, Glodok menjadi salah satu pusat dagang terbesar kaum Tionghoa. Kerusuhan pun terjadi menyerbu beberapa pusat perbelanjaan di Glodok. Beberapa warga Tionghoa mulai berlarian ketakutan saat massa mulai menyerang. Beberapa bangunan mulai hancur dirusak massa. Bangunan yang hancur diantaranya Glodok Plaza, Pasar Jaya, dan City Hall. Saat itu massa yang berkumpul semakin banyak dan melemparkan apapun yang mereka temui di bangunan-bangunan di kawasan Glodok. Ironis, aksi kerusuhan tersebut bukan hanya menyebabkan kerugian bagi kaum Tionghoa, melainkan para wanita kaum Tionghoa juga menjadi korban pemerkosaan.
Massa yang beringas itu mulai menyisir setiap rumah, kemudian memperkosa dan menganiaya setiap perempuan etnis Tionghoa yang mereka temui. Menjawab tuntutan mahasiswa tersebut, pada tanggal 28 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan demikian menandai era baru yang disebut masa transisi menuju reformasi. Beberapa mahasiswa Universitas Trisakti gugur sebagai pahlawan reformasi. Banyak orang menyebut masa setelah Orde Baru sebagai era reformasi karena adanya gerakan reformasi yang berhasil meruntuhkan pemerintahan Orde Baru. Dalam kenyataannya, hingga kini bangsa dan negara Indonesia masih terus berjuang untuk mewujudkan hak asasi manusia. Itulah beberapa potret pelanggaran hak asasi manusia yang kita pahami seperti yang terjadi di Myanmar. Konflik yang terjadi antara agama Islam dan agama Buddha berujung sampai kepada penumpahan darah. Demikian juga di tanah air kisah Mei 1998 yang banyak memakan korban jiwa. Topik pembahasan kita hari ini menjadi menarik mengenai hak asasi manusia. Menjadi pertanyaan, mengapa demokrasi dan hak asasi manusia menjadi topik yang sangat penting dibahas dalam pembelajaran agama Kristen? Tentu jawabannya adalah karena hak asasi manusia merupakan hak paling mendasar yang diberikan Allah bagi manusia, misalnya hak untuk hidup dan dihargai sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Lalu jawaban yang kedua adalah demokrasi adalah model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur terpenting karena suara rakyat didengarkan dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi remaja Kristen untuk menyadari bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia yang memiliki martabat dan hak sejatinya manusia. Setelah kita mengenal sejarah demokrasi dan hak asasi manusia, sekarang kita akan melihat bagaimana pelanggaran hak asasi manusia yang ada dalam Alkitab, kisah Nabot. Video pembelajaran hari ini akan Anda simak untuk memahami lebih jauh bagaimana dalam Alkitab diceritakan tentang pelanggaran HAM. Silakan disaksikan. Di samping istana raja, ada sebidang tanah kecil milik pria miskin bernama Nabot dari Yisrael. Dia menanaminya dengan anggur. Raja Ahab iri kepada Nabot dan menginginkan kebun anggurnya. Nabot! Nabot! Ya, tuanku. Ada apa, tuanku? Berikanlah kepadaku kebun anggurmu. Milikku? Kebun anggur sekecil ini, tuanku? Ya, aku ingin mengambil kebunmu ini. Ini hanya kebun kecil, tuanku. Hanya setetes air di tengah laut. Ya, aku akan mengambilnya untuk kujadikan kebun sayur. Karena letaknya dekat istanaku. Akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Atau engkau lebih suka aku beli? Tidak bisa, Yang Mulia, tidak bisa. Apa maksudmu? Bukankah ini milikmu? Pantang bagi hamba untuk memberikan pusaka nenek moyang kepada tuanku. Lalu kenapa? Ini milik pusaka nenek moyang, tidak boleh hamba berikan. Lebih baik hamba dikubur di sini. Kau tahu yang kau lakukan? Kau menentangku. Akulah raja, junjunganmu dan leluhurmu. Paham kau? Paham, tuanku. Kalau paham, kenapa membangkang perintahku? Aku katakan serahkan tanah dan kebun ini padaku. Hamba tidak bisa, Paduka. Tidak sanggup. Pergilah jauh-jauh sebelum aku memotong-motong tubuhmu. Pergi. Baiklah, Paduka. Baiklah, Paduka. Mengapa hatimu begitu jengkel sehingga engkau tidak mau makan? Aku tidak mau makan. Ada apa? Ya, banyak hal. Nabot menolak memberikan tanahnya. Tanah sekecil itu? Tapi kau harus tahu, aku menginginkannya. Kecil ataupun tidak, aku menginginkannya. Hanya itu? Bukankah engkau yang sekarang memerintah kerajaan Israel? Aku menawarinya uang atau tanah, tapi dia menolak.
Dia bilang itu milik pusaka nenek moyangnya. Serahkan padaku. Jangan cemaskan hal kecil seperti itu. Lagi pula, kau raja yang agung. Apa yang akan kau lakukan? Kebun anggur Nabot akan jadi milikmu. Bagaimana caranya? Sudahlah, kau tidak usah cemas. Berikan cincin kerajaanmu. Ayo. Hah? Senangkan hatimu. Pergilah. Ada apa yang mulia? Bawa surat ini ke pemimpin dan tokoh masyarakat. Tangkap Nabot dari Yisrael. Sidangkan dia. Biarkan mereka bersaksi melawannya dan katakan, kau telah mengutuk Allah dan Raja. Hukum mati dia. Lalu bawa keluar dan rajam dia. Jelas? Baik yang mulia. Jangan ada yang salah. Takkan ada kesalahan. Saat Nabot mati, kebun anggurnya akan jadi milik raja. Jelas? Jelas yang mulia. Ayo cepat. Ayo ke sana yang mulia. Kemana? Mengambil tanahmu. Tanahku? Ini kebun anggur Nabot. Nabot sudah mati. Menurut surat keputusan ini milikmu. Di tengah kegembiraannya akan tanah yang didapat dari membunuh, Nabi Ilyas dikirim Allah. Oh, Ilyas? Ilyas? Ya, Apa yang kau mau? Hai musuh, akhirnya kau dapati aku. aku mau sampaikan sabda Allah. Sabda Allah? Sabda Allah? Dengarkan sabdanya. Bukankah engkau telah membunuh orang dan mengambil miliknya pula? Di tempat anjing menjilati darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilati darahmu. Anjing akan memakan Isabel di dekat tembok Yisrael. Setiap orang dari Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung-burung di udara. Dengan tekad kau melakukan kejahatan, bukankah engkau telah membunuh orang dan mengambil miliknya pula? Bukankah engkau telah membunuh orang dan mengambil miliknya pula? Memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak dijumpai praktik demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya. Akan selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Untuk menambah wawasan dan pemahaman saudara tentang demokrasi dan hak asasi manusia, silakan baca Mazmur 133. Kemudian tuliskan kaitannya antara berkat Tuhan dengan kehidupan yang serba rukun di dalam masyarakat kita. Yang kedua, baca kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Catatlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja dan istrinya yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Mengapa raja melakukan pelanggaran itu? Seperti pada video tentang kisah Nabot pada cuplikan video yang tadi. Kemudian untuk yang ketiga, silakan baca kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai 21. Catatlah prinsip-prinsip iman dalam kaitannya dengan kebebasan manusia, kemudian simpulkan dalam kaitannya dengan demokrasi. Dari seluruh pembahasan kita mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, maka dapat disimpulkan menjadi rangkuman pembelajaran kita hari ini, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM, serta mewujudkannya dalam kehidupan. Perwujudan demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kamu. Untuk menutup perjumpaan kita pada materi pembelajaran hari ini, maka silahkan Anda mengerjakan penugasan berikut ini. Yang pertama, tuliskan pendapat kamu mengenai pengertian HAM. Kedua, menurut pendapatmu mengapa HAM harus dipelajari dalam pendidikan agama Kristen, terutama kaitannya dengan tugas umat Kristen untuk menjadi pembawa damai. Ketiga, jelaskan penilaian kamu menyangkut HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yang terakhir,
Apakah kamu setuju bahwa penjajahan merampas hak-hak dasar manusia? Tuliskan alasannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita sudah pahami tentang demokrasi dan hak asasi manusia membawa kita semakin menghargai dan mencintai bahwa hak asasi manusia itu adalah anugerah Allah yang bisa kita terima dan kita syukuri. Kiranya kita menjadi generasi yang cinta kepada demokrasi dan cinta kepada hak asasi manusia. Tuhan memberkati. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama pelajaran. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat berguna. Ampunilah kami jika kami lalai. Semoga kegagalan atau kesulitan belajar tidak membuat kami putus asa. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan perantara Tuhan Yesus Kristus. Amin.